Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Fatmi Rohanayanti berusia 20 tahun, warga Dusun 6, Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Gadis kelahiran Desa Menanti 16 November 1999 ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Umar Nani dan Ibu Hirowati yang berprofesi sebagai petani. Fatmi dikenal sebagai gadis yang baik, rajin beribadah dan mengaji, lugu, ramah, semangat belajar, patuh kepada orang tua dan menyayangi keluarga. Sejak masih di sekolah menengah, Fatmi selalu belajar dengan giat untuk menggapai cita-citanya hingga akhirnya setelah lulus dari SMA, dia pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Fatmi tidak ingin menyia-nyiakan perjuangan kedua orang tuanya dalam mencari nafkah untuk sekolahnya. Selama kuliah, Fatmi pun tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Dia selalu fokus dalam kuliahnya serta melakukan hal positif. Fatmi memiliki cita-cita dan harapan yang luar biasa untuk masa depannya nanti. Pada tahun 2019, Fatmi berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, Fakultas Syariah, Program Studi Sarjana Hukum. Sementara adik perempuan Fatmi itu menimba ilmu di pondok pesantren. Nah, karena jarak dari rumah ke kampus itu lumayan jauh, Fatmi pun menetap di Palembang selama waktu kuliah. Tetapi tidak dijelaskan apakah Fatmi ngekos atau tinggal di asrama atau mungkin tinggal bersama saudara. Namun yang jelas saat kampus libur dirinya akan pulang ke rumah di Muara Enim untuk bertemu dengan keluarganya. Dan saat berada di desa pun Fatmi ini akan selalu membantu pekerjaan orang tuanya baik di rumah maupun di kebun. Definisi hidup yang sederhana namun bahagia. Tetapi sayang kehidupan mahasiswi sederhana yang penuh harapan dan impian itu akan berakhir dengan cara yang sangat tragis di tangan seorang monster. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, pada libur kuliah akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, Fatmi seperti biasa pulang ke rumahnya di Dusun 6, Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Muara Enim. Dia pulang ke rumah menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Tetapi tidak hanya bermalas-malasan, Fatmi memilih untuk tetap membantu kedua orang tuanya. Namun sayang waktu libur kuliah itu akan menjadi akhir yang sangat memilukan bagi Fatmi maupun keluarga. Gadis manis tersebut tidak akan pernah lagi kembali ke kampus melanjutkan pendidikan untuk selamanya. Di mana pada hari Kamis 31 Januari 2019 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, seperti biasa Fatmi mengantar ibunya ke kebun menggunakan sepeda motor. Dan saat dalam perjalanan kembali ke rumah setelah mengantar sang ibu, Fatmi dicegat oleh seorang pria bernama Uzan alias Sairun berusia 32 tahun. Sairun merupakan warga desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim. Sedikit info, Sairun adalah seorang residivis kasus pencurian, penodaan, dan penghilangan nyawa. Sehingga pada tahun 2007, Sairun pun ditangkap dan divonis 20 tahun penjara. Tetapi hanya setelah menjalani hukuman selama 10 tahun, Sairun pun bebas dari penjara Nusa Kambangan pada tahun 2017. Jadi Sairun hanya menjalani setengah dari vonis hukumannya. Tetapi sayang bukannya belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik, pria pengangguran itu malah melakukan kejahatan yang sama 2 tahun setelah ia dibebaskan dari penjara. Di mana pada saat Fatmi hendak pulang ke rumah setelah mengantar ibunya ke ladang, Sairun yang telah menunggunya langsung menodong Fatmi yang berlokasi di Simpang 3 dengan kondisi jalanan sangat sepi, tidak ada orang lain yang lewat. Ternyata Sairun memang sudah mempunyai rencana untuk merampok atau membegal sepeda motor milik Fatmi. Mendapati perlakuan dari Sairun itu, Fatmi tak banyak melawan dan memilih untuk menyerahkan motornya kepada Sairun. Mungkin saat itu Fatmi mikirnya motor belakangan, yang penting dirinya selamat gitu loh. Tetapi malangnya nasib Fatmi, karena meskipun dirinya tak melawan Sairun saat motornya diminta, Fatmi yang penasaran rupanya menarik penutup wajah yang digunakan oleh Sairun.
So, lantaran penutup wajah tersebut terbuka, Fatmi pun bisa mengenali wajah Sairun. Hal itu pun membuat Sairun panik. Fatmi yang telah mengenali wajahnya akan melapor kepada polisi. Sehingga untuk mencegah hal itu, Sairun yang kalap langsung memukul wajah Fatmi yang melukai bagian bibir. Kemudian Sairun meminta Fatmi menuju ke suatu tempat, tepatnya di area kebun desa Kelekar, Muara Enim. Selanjutnya Sairun mengikat tangan dan kaki Fatmi menggunakan baju serta hijab milik Fatmi sendiri. Ia juga menyumpal mulut gadis tersebut menggunakan bra agar tidak berteriak. Melihat Fatmi sudah tak berbusana, membuat Sairun langsung menodainya. Tetapi di tengah aktivitas itu, Fatmi mencoba melawan dengan mencakar Sairun. Merasa kesal dengan perlawanan Fatmi saat tengah dinodai, Sairun pun mencengkram leher gadis tersebut yang membuat Fatmi kehilangan nyawa di tempat kejadian. Setelah puas menodai korban, awalnya Sairun berniat menguburkan jasad korban untuk menghilangkan jejak. Tetapi entah mengapa dirinya mengurungkan niat tersebut dan malah kembali menodai korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah puas untuk kedua kalinya, Sairun memakai celananya kembali dan segera melarikan diri dari TKP, meninggalkan jasad korban dengan kondisi tanpa busana. Di sisi lain, ibu Fatmi yakni Bu Hirowati yang baru pulang dari kebun sekitar jam 12 siang merasa aneh karena ketika tiba di rumah dalam kondisi terkunci tidak ada orang. Bu Hirowati pun sadar kalau Fatmi putrinya tidak ada di rumah. Bu Hirowati kemudian bertanya kepada tetangga sekitar apakah mereka melihat Fatmi. Namun para tetangga mengaku mereka belum melihat Fatmi sejak tadi pagi ketika Fatmi mengantar Bu Hirowati pergi ke kebun. Yang artinya Fatmi belum pulang ke rumah. Di sini Bu Hirowati pun bertanya di mana Fatmi. Dia merasa aneh karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya Fatmi akan langsung pulang ke rumah setelah mengantar orang tuanya ke kebun. Dan kalau dia mau keluar pun pasti akan minta izin pada orang tuanya. Selama berjam-jam Bu Hirowati menunggu Fatmi, namun putrinya itu tak kunjung pulang ke rumah hingga sore hari. Bu Hirowati pun khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Fatmi. Akhirnya Bu Hirowati meminta tolong warga sekitar untuk membantu mencari Fatmi putrinya. Orang tua Fatmi bersama beberapa warga pun mulai melakukan pencarian. Namun setelah mencari di sekitar perkebunan karet, hasilnya nihil, tidak membuahkan hasil. Beberapa teman Fatmi juga ditanyai tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan gadis tersebut. Sampai akhirnya pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat, seorang warga yang bernama Khairul yang ikut membantu melakukan pencarian menemukan sesosok jasad perempuan dengan kondisi tangan kaki terikat, mulut disumpal dan tanpa busana di tengah kebun semak belukar di Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, milik Kepala Desa Suban Baru. Dengan cepat, Khairul langsung memberitahu warga yang lain tentang penemuan jasad itu yang membuat warga menjadi heboh dan mulai mendatangi lokasi penemuan. Salah satu yang datang yakni Hirowati, ibu dari Fatmi. Setibanya di sana, pecah tangisan Bu Hirowati dengan sangat histeris mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Fatmi, putri sulung kesayangannya. Penemuan itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek dan Polres Muara Enim pun segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat ditemukan terlihat jelas ada bekas cekikan di leher serta luka di area vital korban. Melihat kondisi jasad korban, polisi pun langsung menduga bahwa korban merupakan korban penodaan dan penghilangan nyawa. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli untuk dilakukan visum, lalu dilanjutkan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan diyakini bahwa korban telah didodai sebelum dihabisi. Dan pada tubuh korban ditemukan ada cairan pria di area vital dan ada kulit di kuku korban. Cairan pria serta kulit itu pun dibawa ke lab untuk mencari tahu DNA pemiliknya. Sementara itu dari hasil investigasi polisi, jika motor korban dengan nopol BG 3745 KAE tidak ditemukan di sekitaran TKP, sehingga muncul juga dugaan bahwa korban telah dirampok. Di TKP polisi mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan di sekitaran jasad korban berupa sepasang sendal jepit berwarna hijau, pakaian korban mulai dari baju, celana training, celana dalam dan bra.
Selama menunggu hasil lab identifikasi DNA dari cairan pria dan kulit yang ditemukan pada kuku korban, polisi terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Ada sekitar 4 warga yang diperiksa polisi karena saat kejadian diketahui bahwa keempat orang ini berada tidak jauh dari TKP. Dan dari keempat orang yang diperiksa polisi itu, ada 1 orang yang sangat dicurigai polisi. Dia adalah seorang pria yang tak lain adalah Uzan alias Sairun berusia 32 tahun. Kecurigaan polisi pada Sairun muncul karena saat diperiksa, Sairun memberikan keterangan yang berbelit. Selain itu, Sairun ternyata merupakan penjaga kebun milik Kepala Desa Suban Baru yang merupakan tempat di mana korban ditemukan. Itulah sebabnya Sairun menjadi salah satu saksi yang diperiksa polisi karena dialah penjaga kebunnya. Dan yang makin membuat polisi curiga padanya adalah karena Sairun merupakan seorang residivis yang baru bebas 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, karena kasus yang mirip dengan kasus Fatmi, yaitu perampokan, penodaan, serta penghilangan nyawa. Tetapi meskipun polisi telah menaruh kecurigaan kepadanya, polisi belum bisa menangkap Sairun karena kurangnya bukti fisik yang menghubungkan Sairun dengan kematian Fatmi. Kemudian polisi melakukan tes DNA Sairun untuk dicocokkan dengan cairan pria maupun kulit yang ditemukan pada kuku korban. Dan hasilnya cocok. Cairan pria pada vital korban cocok dengan DNA Sairun. Dengan bukti kuat tersebut, polisi pun segera menangkap Sairun. Ia diringkus tim gabungan Satreskrim Polres Muara Enim, Polsek Gelumbang, dan Polsek Lembak pada hari Jumat 1 Februari 2019. Namun dalam penangkapan tersebut, pelaku sempat berusaha melarikan diri yang membuat polisi mau tidak mau memberikan hadiah timah panas yang bersarang di kakinya. Karena itu Sairun pun sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dirinya digiring ke Mapolres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga turut mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban dan 1 buah handphone. Kepada polisi, Sairun pun mengakui perbuatannya yang telah merampok, menodai, serta menghabisi nyawa korban karena faktor ekonomi. Dirinya berniat membegal motor korban untuk dijual dan dipakai dalam kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada aksinya itu, Fatmi tiba-tiba membuka penutup wajahnya yang membuatnya panik sehingga menghabisi nyawa korban. Dan sebelum dihabisi, muncul keinginannya untuk menodai korban. Masyarakat dan juga pihak kepolisian pun merasa murka dengan pelaku Sairun. Dia melakukan kejahatan kejinya kembali, padahal belum lama bebas dari penjara. Apa yang dilakukan Sairun kepada Fatmi sangat jahat dan di luar nalar. Sairun meninggalkan luka mendalam yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh keluarga Fatmi. Kapolda Sumsel pada saat itu pun menegaskan akan menjerat pelaku dengan pasal hukuman kebiri atau hukuman eksekusi. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, jenazah korban pun dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tangis pilu keluarga, teman-teman maupun orang-orang yang mengenal Fatmi pecah mengiringi mahasiswa UIN Palembang tersebut. Mereka seakan masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada Fatmi. Pihak kampus tempat Fatmi kuliah pun juga merasakan duka cita kehilangan salah satu mahasiswi terbaik mereka. Melalui staf humas UIN Raden Fata Palembang, pihak kampus termasuk seluruh mahasiswa dan para dosen mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentu dalam kasus ini juga semua orang berharap proses hukum akan berjalan adil, pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku seorang residivis yang sebelumnya hanya menjalani setengah masa hukumannya akhirnya bebas dari penjara. Tragisnya dia melakukan kejahatannya kembali terhadap seorang mahasiswi yang menjadi kebanggaan dan harapan keluarga. Seorang mahasiswi yang sedang berjuang dengan pendidikannya untuk menggapai cita-cita, harapan, dan impian yang selama ini ia bangun. Tetapi sayang semuanya harus terkubur bersama dengan tubuhnya yang telah terbujur kaku. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.